Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Nah, kita kali ini mau membahas apa sih? Kita kali ini akan membahas tentang apa? Sel tumbuhan. Nah, sebelum masuk ke materi, kita perkenalan dulu ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Haris Faturrahman. Saya seorang mahasiswa program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Teman-teman udah tahu belum Universitas Lampung itu di mana? Pasti belum pada tahu kan? Yuk kita cek ke ruangan sebelah, kita akan lihat Universitas Lampung itu gimana. Jangan sampai ketinggalan ya, stay tune. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang Universitas Lampung. Pasti belum tahu kan? Nah kita lihat video berikut ini. Jadi, Universitas Lampung merupakan universitas pertama dan tertua di Provinsi Lampung. Universitas ini didirikan pada tanggal 16 September 1965. Kemudian alamatnya yaitu di Jalan Sumantri Brojonegoro nomor 1 Lampung, Lampung, Indonesia. Kemudian sebutannya yaitu Unila tentunya. Nah, itu tadi teman-teman singkat cerita tentang letak Universitas Lampung. Kemudian kita balik materi yuk. Oke teman-teman, itulah tadi perkenalan singkat tentang saya. Kemudian kita akan membahas tentang sel tumbuhan. Teman-teman, sebelumnya udah tahu belum sel tumbuhan itu seperti apa? Belum tahu ya? Saya panggilin sel tumbuhannya dulu ya. Sel tumbuhan, sini, ada yang nyariin. Nah, ini dia teman-teman yang namanya sel tumbuhan. Tumbuhan tingkat tinggi, tubuhnya tersusun oleh sejumlah sel, baik sel hidup maupun sel mati. Sel-sel hidup memiliki persamaan dan perbedaan dalam struktur dan fungsinya. Persamaannya adalah sel itu mempunyai dinding sel, terisi plasma yang terbungkus oleh membran plasma. Sel tumbuhan mau kemana? Belum selesai, sini dulu. Nah, kita lanjutin ya teman-teman. Sedangkan perbedaannya terutama diakibatkan oleh lingkungan dan faktor genetik, yaitu akibat proses diferensiasi yang mengikuti proses pembelahan sel. Nah, itu tadi teman-teman ringkasan dari apa itu sel tumbuhan. Kita langsung ke materi ya teman-teman. Nah, untuk materinya kita geser ke sebelah ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas tentang sel tumbuhan. Jadi sel tumbuhan itu seperti yang saya jelaskan tadi ya teman-teman. Tumbuhan itu terdiri atas beberapa sel yang menjadi penyusun dari sebuah tumbuhan. Sel merupakan unit terkecil penyusun suatu makhluk hidup. Nah, di slide pertama ini diberikan gambar sebuah sel dengan strukturnya. Jadi, sel tumbuhan itu memiliki beberapa struktur teman-teman. Dan strukturnya tersebut memiliki fungsi masing-masing tentunya. Kita lanjut ke slide berikutnya ya teman-teman. Nah, nama Haris Faturrahman, NPM 1953 024007 dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Kemudian pendahuluan. Tumbuhan tingkat tinggi, tubuhnya tersusun oleh sejumlah sel. Jadi, tumbuhan tingkat tinggi itu tubuhnya itu tersusun oleh sejumlah sel, tetapi tumbuhan tingkat terendah itu tidak tersusun oleh sel, baik sel hidup maupun sel mati. Jadi sel-sel yang ada di tumbuhan tinggi ini merupakan sel-sel hidup dan sel-sel mati. Sel-sel hidup memiliki persamaan dan perbedaan dalam struktur dan fungsinya. Jadi sel hidup pada tumbuhan ini memiliki struktur yang sama dan berbeda teman-teman. Kemudian persamaannya adalah yaitu mempunyai dinding sel. Sebuah sel itu mempunyai dinding sel dan terisi plasma yang terbungkus oleh membran plasma. Sedangkan perbedaannya terutama diakibatkan oleh lingkungan dan faktor genetik. Jadi perbedaan dalam sel pada tumbuhan itu dikarenakan karena faktor lingkungan dan faktor genetik yang mempengaruhi perbedaannya. Selanjutnya, tujuan mempelajari sel tumbuhan. Untuk apa sih kita belajar sel tumbuhan? Yaitu yang pertama, membedakan komponen sel protoplasmik dan non-protoplasmik. Jadi, sebuah sel itu tersusun adalah oleh sel
protoplasmik dan sel non-protoplasmik. Jadi sel protoplasmik adalah bagian yang hidup pada sel tumbuhan. Sedangkan dan non-protoplasmik, bagian non-protoplasmik, komponen sel non-protoplasmik itu merupakan komponen yang terdiri dari bagian-bagian tidak hidup. Kemudian menjelaskan hubungan antara struktur dan fungsi pembentukan dinding sel. Jadi dinding sel ini mempunyai fungsinya masing-masing teman-teman dan memiliki strukturnya. Kemudian tumbuhan dan sel hewan. Sel tumbuhan dan sel hewan memiliki persamaan dan perbedaan. Jadi nanti kita akan mengupas tentang perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan ya. Kemudian mengobrolkan bentuk zat-zat ergastik padat. Nah, zat-zat ergastik padat ini merupakan komponen dari sel non-protoplasmik ya teman-teman. Jadi bagian-bagian tak hidupnya ini terdiri yaitu dari bahan-bahan ergastik. Kemudian mengetahui struktur penyusun sel tumbuhan. Jadi sebuah sel tumbuhan itu tersusun oleh beberapa struktur dan struktur itu mempunyai fungsinya masing-masing teman-teman. Selanjutnya, sejarah sel. Sel merupakan satuan terkecil penyusun organisme. Istilah sel ini berasal dari bahasa Latin teman-teman, yaitu dari kata cell. Pertama kali digunakan oleh Robert Hooke pada tahun 1665. Nah, Robert Hooke ini mengamati sebuah sel gabus dengan menggunakan lensa pembesar. Jadi, dulu pada awal mulanya telah diteliti oleh seorang yang bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Beliau mengamati sebuah sel gabus dengan kaca pembesar. Nah, dia ini menemukan sebuah ruang-ruang kosong di sel gabus tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu dilanjutkan oleh teori sel oleh Schleiden pada tahun 1838 dan Schwann yang menyatakan bahwa sel merupakan satuan fundamental dari fungsi dan struktur dalam semua benda hidup, semua bentuk kehidupan, hewan, tumbuhan, dan mikroba. Baik, yang selanjutnya yaitu perbedaan pokok antara sel tumbuhan dan sel hewan ya teman-teman. Nah, sel tumbuhan ini mempunyai dinding sel, jadi sel tumbuhan itu tersusun oleh dinding sel. Kemudian yang pada sel hewan itu tidak mempunyai dinding sel, tetapi hanya mempunyai membran plasma. Kemudian pada sel tumbuhan dapat dijumpai plastida ya. Sedangkan pada sel hewan tidak dapat dijumpai plastida. Nah, plastida ini digunakan untuk berfotosintesis. Dan sedangkan hewan itu tidak melakukan fotosintesis. Kemudian selanjutnya itu terdapat vakuola. Vakuola pada sel tumbuhan ini berfungsi untuk menyimpan air dan cadangan makanan. Sedangkan pada sel hewan ini tidak memiliki vakuola karena hewan tidak menyimpan makanan. Lanjut ke slide berikutnya ya teman-teman. Nah, struktur sel tumbuhan seperti yang saya sudah bilang tadi. Jadi sel tumbuhan ini memiliki organel-organel penyusun sel tumbuhan. Yang pertama itu dinding sel, kemudian yang kedua itu protoplas, kemudian yang ketiga itu rangka sel, yang keempat ribosom, yang kelima mitokondria, yang keenam plastida, yang ketujuh nukleus, yang kedelapan vakuola. Kita kupas dari awal ya. Nah, yang pertama itu dinding sel. Dinding sel merupakan sebuah pembentuk dari sebuah sel pada tumbuhan. Nah, dinding sel ini terdiri dari beberapa bagian teman-teman, yaitu lamela tengah, dinding primer, dinding sekunder, dan plasmodesmata, stanokta. Jadi dinding sel ini berfungsi sebagai pembentuk dari sebuah sel. Kemudian yang kedua yaitu protoplas. Protoplas ini merupakan bagian dari dalam sel ya teman-teman. Jadi sebuah sel ini memiliki dinding sel dan protoplas. Protoplas ini merupakan bagian di dalam dinding sel. Nah, protoplas ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu rangka sel. Kemudian yang ketiga yaitu rangka sel. Rangka sel ini merupakan sebuah kerangka dalam penyusunan sebuah sel. Kemudian yang keempat yaitu ribosom. Ribosom itu sebagai tempat sintesis protein. Kemudian yang kelima mitokondria. Mitokondria sebagai tempat untuk respirasi sel. Kemudian 6 plastida. Plastida itu berfungsi untuk tempat berlangsungnya fotosintesis, itu dilakukan oleh plastida. Dan yang ketujuh yaitu nukleus. Nukleus berfungsi sebagai pusat segala pengerjaan di dalam inti sel itu berpusat di nukleus. Nukleus merupakan sebuah pengatur dalam kerja di dalam sel. Yang kedelapan vakuola. Vakuola itu sebagai tempat menyimpan air dan makanan. Lanjut ke slide berikutnya ya teman-teman.
Kemudian yang pertama yaitu dinding sel. Jadi dinding sel ini tersusun dari beberapa bagian teman-teman. Teman-teman udah tahu belum fungsi dari lamela tengah? Nah, lamela tengah ini berfungsi sebagai sebuah perekat di sel. Jadi lamela tengah ini berfungsi sebagai perekatnya sebuah sel. Jadi sel itu dapat membentuk sebuah jaringan karena ada perekatnya yaitu lamela tengah. Kemudian yang selanjutnya itu dinding primer. Dinding primer yaitu dinding sel yang tumbuh pada saat tumbuhan itu masih muda. Jadi dinding sel yang terdapat di tanaman yang muda itu disebut dinding sel primer. Kemudian dinding sel sekunder. Dinding sekunder ini tumbuh saat tanaman tumbuh dewasa ya teman-teman. Jadi pada tanaman yang dewasa itu terdapat dinding sekunder. Kemudian noktah dan plasmodesmata. Noktah merupakan dinding sel yang tidak menempel teman-teman. Nah, noktah ini terdapat pada dinding sel. Kemudian yang selanjutnya susunan kimia dinding sel. Jadi dinding sel ini punya beberapa susunan teman-teman, yaitu zat organik dan zat anorganik. Zat organiknya itu terdiri atas pektin, protopektin, selulosa, hemiselulosa, lignin, suberin, pentosan, putrin, sporolenin, dan lain-lain. Sedangkan zat anorganiknya yaitu resik, contohnya pada dinding epidermis, batang, bambu, dan tebu, keras dan tahan hama. Lanjut ke slide berikutnya ya teman-teman. Kemudian pembentukan dinding sel. Nah, pembentukan dinding sel ini melalui beberapa unsur. Jadi terbentuknya dinding sel ini melalui beberapa proses teman-teman. Lanjut ke slide berikutnya ya. Kemudian protoplas. Protoplas ini merupakan bagian dari isi sel. Jadi protoplas ini terletak di bawah dinding sel. Yang pertama itu ada sitoplasma, retikulum endoplasma, ribosom, aparatus Golgi, badan mikro, sferosom, mikrotubul, mitokondria, plastida, nukleus, dan vakuola. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma berfungsi sebagai tempat menempelnya sebuah ribosom. Jadi ribosom itu menempel pada retikulum endoplasma yang terdiri dari beberapa jenis, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Kemudian ribosom. Ribosom ini berfungsi untuk mengoptimalkan atau menyempurnakan protein yang telah disusun di dalam nukleus. Kemudian aparatus Golgi, badan mikro, sferosom, mikrotubul. Mikrotubul ini merupakan salah satu jenis dari sitoskeleton yang berfungsi untuk memberi bentuk pada sel. Mitokondria. Mitokondria yaitu berfungsi sebagai tempat respirasi sel. Dan yang 9 yaitu plastida. Plastida teman-teman ini berfungsi sebagai tempat sebagai berlangsungnya fotosintesis. Jadi plastida ini merupakan suatu ciri khas yang dimiliki oleh suatu tumbuhan yang digunakan untuk fotosintesis ya. Jadi plastida ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu plastida yang berwarna dan plastida yang tidak berwarna. Plastida yang berwarna disebut kloroplas atau chromoplas, dan plastida yang tidak berwarna disebut leukoplas. Ini 10 nukleus. Nukleus merupakan pusat pengaturan dari sistem kerja sel. Kemudian yang selanjutnya itu vakuola. Vakuola merupakan tempat menyimpan air dan menyimpan makanan. Nah, udah paham belum nih teman-teman tentang protoplas? Saya harap semuanya paham ya terkait tentang isi struktur dari sel tumbuhan. Kemudian komponen non protoplasmik. Jadi sebuah sel itu terdiri tadi yang pertama yaitu komponen protoplasmik dan komponen non protoplasmik. Komponen protoplasmik merupakan komponen yang terdiri dari bagian-bagian hidup penyusun sel tumbuhan. Sedangkan komponen non protoplasmik merupakan komponen atau bagian-bagian yang tak hidup penyusun sebuah sel. Komponen non protoplasmik sel itu terdiri dari dua bahan teman-teman, yaitu bahan erigestik cair dan bahan erigestik padat. Lanjut ke slide berikutnya ya. Kesimpulan. Jadi, tumbuhan terdiri atas sel yang memiliki nukleus yang terbungkus oleh membran atau struktur serupa tapi tanpa membran. Sel tumbuhan memiliki beberapa jenis organel yang terbungkus membran, misalnya kloroplas, mitokondria, nukleus, dan vakuola. Jadi sel tumbuhan itu memiliki beberapa jenis organel teman-teman yang terbungkus oleh membran, seperti kloroplas, mitokondria, nukleus, dan vakuola. Kemudian sebagian besar pada sel tumbuhan eukariot diselimuti dinding sel.
Pada sel tumbuhan terdapat pula benda-benda reaktif berbentuk cair maupun padat. Baik teman-teman, itu tadi materi dari sel tumbuhan. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya teman-teman. Terima kasih. Nah, itu dia teman-teman, materi tentang sel tumbuhan. Pasti udah paham kan tentang sel tumbuhan itu seperti apa, strukturnya seperti apa, kemudian sel penyusunnya apa, kemudian fungsinya organelnya apa. Semuanya udah paham kan? Nah, semoga materi yang kita pelajari saat ini dapat bermanfaat bagi kita ke depan. Saya mengucapkan mohon maaf apabila terdapat beberapa salah kata dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa.